Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wandi Chandra Wijaya dari kelas 10 MIPA 4 dengan nomor absen 40. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah perkembangan sistem periodik unsur dan sifat-sifat keperiodikan unsur. Mari kita mulai dari sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama, logam dan non-logam. Pada tahun 1789, seorang ilmuwan bernama Antoine Lavoisier mengelompokkan unsur yang ada pada saat itu menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Tetapi, sistem pengelompokan logam dan non-logam terlalu umum, sehingga banyak ahli kimia yang mencoba membuat pengelompokan lebih spesifik. Yang kedua, hukum Trier-Dobreiner. Pada tahun 1829, Johann Dobreiner menemukan kemiripan sifat dari beberapa unsur dan mengelompokkannya menurut kemiripan sifat yang membentuk kelompok disebut triad. Jika unsur-unsur dalam satu triad tersebut disusun menurut kenaikan massa atom-atomnya, ternyata massa atom maupun sifat-sifat unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga, sehingga bisa disimpulkan bahwa massa atom memiliki hubungan dengan sifat-sifat unsur. Kelemahan dari hukum triad ini yaitu banyak unsur yang memiliki kemiripan sifat tetapi jumlahnya lebih dari 3. Yang ketiga, hukum Octav-Newlands. Usaha selanjutnya dilakukan oleh seorang ahli kimia asal Inggris bernama Alexander Reina Newlands yang pada tahun 1864 mengumumkan penemuannya yang disebut hukum oktav yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ternyata, unsur yang berselisih satu oktav, yaitu unsur 1 dan ke-8, unsur kedua dan unsur ke-9 menunjukkan kemiripan sifat. Kelemahan dari hukum ini yaitu teori ini hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan. Jika diteruskan, dapat terlihat ternyata kemiripan sifat terlalu dipaksakan. Yang keempat, sistem periodik Mendeleev. Kemudian pada tahun 1869, seorang sarjana bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev membuat kesimpulan dari 63 unsur yang ada, yaitu sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya dan persamaan sifat. Dan jika unsur tersebut disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, terjadilah sifat tertentu yang berulang secara periodik. Lalu, ia membagi dua unsur yang mempunyai kemiripan sifat menjadi satu lajur vertikal, yaitu golongan, dan lajur horizontal, yaitu periode. Kelemahan dari sistem ini yaitu penempatan beberapa unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya dan kebanyakan unsur yang tidak dikenal. Yang kelima, sistem periodik modern. Pada tahun 1914, Henry G. Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai kenaikan nomor atom. Tabel periodik modern atau tabel periodik panjang disusun menurut kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Tabel periodik ini merupakan penyempurnaan dari tabel periodik Mendeleev. Simpulan ini dibuat berdasarkan pengelompokan unsur-unsur kenaikan nomor atom dan disebut sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Di dalam sistem modern, ditemukan keteraturan pengulangan sifat dalam periode dan kemiripan sifat dalam golongan. Setelah kita mengetahui perkembangan sistem periodik unsur, materi selanjutnya merupakan sifat-sifat keperiodikan unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom didefinisikan sebagai setengah jarak antara dua inti atom yang berikatan dalam wujud padat. Faktor yang mempengaruhi jari-jari atom, yang pertama, bertambahnya jumlah kulit, yang menyebabkan volume yang lebih besar sehingga jari-jari atomnya meningkat. Yang kedua, tarikan inti. Dalam satu periode, jumlah kulit tidak bertambah tetapi jumlah elektron valensi di kulit terluar bertambah. Hal ini menyebabkan tarikan elektron valensi terhadap inti atom semakin kuat, sehingga terjadi pengerutan volume atom maka jari-jari atom menurun. Arah pertambahan jari-jari atom kalau periode dari kanan ke kiri semakin besar dan golongan dari atas ke bawah semakin besar. Yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron valensi dari suatu atom atau ion dalam wujud gas. Nilai energi ionisasi bergantung pada jarak elektron valensi terhadap inti atom. Arah pertambahan energi ionisasi dalam satu golongan afinitas elektron cenderung berkurang dari atas ke bawah, dan dalam satu periode afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron didefinisikan sebagai perubahan energi atom ketika elektron ditambah dalam keadaan gas. Secara umum, nilai afinitas elektron dalam golongan yang sama dari atas ke bawah menurun, sedangkan dalam periode dari kiri ke kanan meningkat. Nilai afinitas elektron pada umumnya berbanding lurus dengan jari-jari atom. Yang keempat adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan didefinisikan sebagai kecenderungan suatu atom dalam molekul untuk menarik pasangan elektron yang digunakan pada ikatan kara atom yang bersangkutan. Pada umumnya, keelektronegatifan ini menurun dalam satu golongan dari atas ke bawah, tetapi meningkat dalam satu periode dari kiri ke kanan. Sekian sedikit penjelasan materi yang saya berikan, terima kasih telah menonton.